Oke, selamat pagi atau selamat malam kepada para Troopers Stronger Together. Apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa. Dan kembali lagi bersama saya Bernardus Wijaya dari Sekolah Sekuritas, di mana pada malam hari ini, tiap hari Selasa dan Jumat malam kita ada acara namanya T-Talks atau Trader Talks, yang mana kita akan mengupas mengenai kehidupan seorang trader dan juga bagaimana dia melakukan stock picking, yang mana tentu saja ini bisa menjadi referensi kita untuk belajar. Dan sebelum saya mulai atau saya panggil Cik Rita, saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman yang udah cuan hari ini. Angkat tangan dan komen semua yang udah cuan hari ini. Ada yang cuan dari duo Elang, ada MTech dan juga SMA. Kemudian ada yang cuan dari grupnya Saratoga, ada SRTG, TBIG, kemudian MDKA, kemudian ada yang cuan dari grupnya Lipo, ada MPPA, MLPL dan LPPF, dan juga ada yang cuan juga dari grupnya Pak Haritano, yang mana ada BHIT, BABP yang luar biasa banget. Coba komen siapa yang cuan malam hari ini. Mantap, BHIT, Saratoga, MTech mantap, masih lanjut. Yes cuan. BANK bener, lupa saya sebut, itu juga rekomendasi kita di Cuan Troopers. BHIT, BANK mantap. Dan semua stock pick kita, stock recommendation kita itu ada di grup namanya Sukor Cuan Troopers, yang mana kita akan kawal teman-teman untuk entry. Dan juga nanti kalau udah area resistance kita akan sampaikan ke teman-teman semuanya. That's why buat teman-teman yang belum join, jangan lupa join Sukor Sekuritas di e-form.sukorsekuritas.com, yang mana kita komunitasnya memiliki visi misi Stronger Together, di mana kita Stronger Together ini istilahnya apa? Kita ingin menguatkan satu sama lain di capital market supaya kita cuan bareng-bareng. Nah, itu yang kita pengen. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang udah cuan. Dan gak berlama-lama lagi saya akan undang sosok yang sangat fenomenal di pasar modal Indonesia, yaitu Cici Rita Effendi, yang merupakan mentor saya juga. Saya belajar banyak banget dari beliau. Kita sebulan sekali sebelum COVID selalu ngobrol, selalu makan pete, ini yang kita kangenin. Nah, ini dia Ci Rita Effendi. Hai Cirita. Gimana nih WFH, Kak? WFO? WF home, WFH. WFH ya. Padahal saya pengen mampir nih ke KSM. Makan pete-petean lagi nih. Misalnya tutup nih teh satenya. Ya, masih tutup. Iya, mudah-mudahan kita kondisi bisa kembali normal. Indonesia, terutama Jakarta, bisa kembali berjaya, perekonomian berjalan. Dan kita doakan supaya rekor 32.000 hari ini tidak nambah-nambah terus. Mudah-mudahan Amin. semakin banyak yang sembuh, dan tentu saja stay safe, stay healthy buat teman-teman sekalian semuanya. Nah, Bunda Rita, ini dia yang manggil Bunda Rita. Ini kode nih. Enggak. Waduh, kode saham dong ya hari ini listing. Iya, Bunda Rita. Saya manggilnya Bunda ya hari ini ya. Karena hari ini Bunda baru Ya, listing, jadi hari ini soalnya aku manggilnya Bunda Rita. Hah? belum dapat sahamnya hari ini. Jadi yang Belum dipanggil dapat Bunda. ya? Emang nggak ikut book building atau polling? Oh enggak, aku nggak terlalu suka ikut IPO soalnya rada ribet. Ya dapatnya juga dikit sih, Ci. Ribet dan dapatnya dikit, cuma 3-4%. Tapi nggak Iya, apa-apa, Bunda Rita mudah-mudahan dengan menyebut nama Bunda Rita ini, Rita segera dapat barangnya, gitu. Nah, Ci Rita nih, mm, kita melihat di kuartal 1 dan kuartal 2 atau semester 1 2021, pergerakan IHSG ini sangat ditentukan oleh retail. mm-mm. Kemana retail bergerak, saham tersebut naik. Karena kita melihat foreign, inflow-nya sangat terbatas. Yang masuk itu adalah foreign yang merupakan passive fund, yang Iya, istilahnya masuknya ke saham-saham big caps. Sedangkan domestik, kenaikan equity fund itu sangatlah tipis. mm, Banyak yang redeem, dan banyak orang new money yang cenderung masuk langsung ke pasar saham untuk beli sahamnya. Nah, mm. that's why di semester 1 ini pergerakannya sangat volatile. Saham-saham blue chips malah cenderung terkoreksi atau bergerak sideways, dan saham-saham yang kekinian atau yang kaitannya tentang teknologi malah mengalami peningkatan. Karena kita mengingat negara Amerika Serikat sana di tahun 2000, yang mana
majority di perbankan, mining dan segala macam. Tetapi di 2020 ini udah teknologi. Nah, kira-kira nih 2021 second half Hmm. akankah ada yang berbeda? Silakan cerita. Oke, tapi sebelumnya kita disclaimer dulu ya, kayak biasa, bahwa pembahasan Oke. preferensi dan bukan ajakan beli atau jual. Jadi keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab para investor. Menurut aku IHSG semester 2 nggak akan banyak berbeda dengan semester 1. Kenapa? Karena distribusi vaksin kita belum maksimal ya. Ditambah datangnya COVID varian baru itu yang Delta, dan udah mulai masuk memaksa kita untuk kayak slow down lagi, WFH lagi, ekonomi harus melambat lagi untuk mencegah penyebaran virus. Jadi kemungkinan uh, ya masih akan bergumul dengan COVID ini ya. Kalau kita udah bisa lewatin ini, mungkin nanti kita baru lihat apakah ini akan ada perubahan. Tapi so far karena kita masih bergumul dengan vaksin, dengan COVID ini yang belum mereda, jadi aku rasa semester 1 dan semester 2 kurang lebih masih sama. Topiknya pun kurang lebih masih berkisaran yang sama, nggak beda jauh. Mungkin di akhir tahun Oke. ini, Goto IPO mungkin nanti ada perubahan ya, tapi aku rasa nggak akan jauh-jauh berbeda sih. Oke, jadi istilahnya IHSG masih akan didominasi oleh retail dan kemudian saham-saham yang akan bergerak kecenderungannya adalah saham-saham yang ada sentimen terkait dengan digitalisasi, kemudian terkait mengenai corporate action seperti right issue ataupun merger and acquisition, begitu ya cerita ya. Benar. Oke, nanti lalu kaitannya terkait mengenai target IHSG di akhir tahun. Karena biasanya IHSG di akhir tahun, terutama mulai dari bulan Oktober ke Desember, itu ada namanya Halloween strategi. Biasanya kalau kita beli saham blue chip di bulan Oktober, Desembernya naik. Mengapa? Karena ada window dressing di Benar. tahun 2000, di tahun tersebut maksudnya. Nah, akankah ini bisa terjadi di tahun 2021 lagi? 2021 window dressing pasti kelihatannya akan ada, karena kemungkinan akhir tahun akan lebih meriah ya, karena berpotensi kehadiran tech unicorn yang akan listing. Semoga berjalan dengan lancar, jadi semuanya akan menambah warna daripada IHSG sendiri. Target IHSG menurut aku pribadi masih mungkin kisaran 68 lah, nggak akan, belum belum kelihatannya belum bisa terlalu jauh dari sana. Mungkin Oke, 65 masih di sana. 6508 ini sesuai dengan target support ya. Target support di kisaran angka 6.600 sampai 6.800. Jadi targetnya masih mirip lah kita nih. Nah, kalau targetnya 66 sampai 68, kita lihat saat ini IHSG masih 6.000. Berarti saham blue chip ini kalau sebenarnya dipegang dalam jangka waktu yang panjang sebagai portofolio utama buat teman-teman yang pemula, ini masih aman nggak sih? Portofolio blue chip ya pasti masih aman, tapi jangan lupa blue chip tahun ini terjadi pergeseran di mana ada 3 saham yang baru masuk ke market cap 100T, yaitu adalah Arto, MTEK, dan DCII. Nah, kalau di atas 100T, kita udah boleh mungkin consider mereka bertiga itu sebagai salah satunya adalah, atau duanya adalah blue chip. Karena DCII itu kan agak nggak terlalu liquid ya, walaupun market cap-nya sudah besar. Nah, menurut aku dengan market cap nomor 1 BCA, kedua BRI, ketiga Telkom, keempat BRI, kelima Astra, keenam ada Unilever. Dan kehadiran Arto menjadi market cap sekitar 197T adalah blue chip baru yang masuk posisi nomor 7, market cap terbesar, dan nomor 8 adalah MTEK hari ini menyusul posisi TPIA di atas. TPIA hari ini 170T, dan MTEK dengan kenaikan hari ini naik 7,6% menjadi harga 2.800, market cap ada 171T. Nah, karena itu ada shifting menurut aku. Market cap besar begini bisa kita bilang kan udah masuk blue chip dong. Nah, blue chip yang sekarang new blue chip for me untuk di keep sampai akhir tahun yang menarik adalah mungkin Arto dan MTEK, tapi aku lebih suka di MTEK karena upside-nya lebih potensially lebih menarik ya. Dengan secara teknikal dia juga nggak break atas, dengan tutup harga 2.800 kelihatannya akan menuju all time high atau sudah break lah dia.
Oke, Jadi tapi kan nanti waiting baru kan mengenai IASG, LQ45, IDX30 kan ini masih di bulan Oktober nanti nih, Ci. benar. Misalnya Arto dan MTEK ini nggak masuk di LQ45 atau IDX30, kan fund-fund terutama yang pasif fund itu nggak akan Hmm, masuk ke situ. Kalau ya, mereka nggak masuk MSCI, MSCI juga masuk ke situ. benar. Masuknya masih ke old economy. Tapi Hmm. bagaimana menurut pandangan Cici nanti di bulan Oktober nih? Perubahan terkait mengenai MSCI dan juga IDX30 maupun LQ45. Mungkin menurut aku nanti akan ada eh, apa ya, perubahan dengan adanya ke beberapa saham yang market cap besar ini. Aku rasa nanti akan ada perubahan sih. Mungkin yang dua tadi itu akan mengambil posisi atau mengambil posisi dari all ekonomi untuk masuk ke sana. Aku rasa potensi mereka untuk masuk ke MSCI atau ke ini akan besar sih, LQ45. Yes, yes, apalagi nanti di kuartal 4 ya, Ci, ya, nanti kita lihat nih. Kalau Iya, memang kuartal 4 mereka masuk IDX30, LQ45, dan juga masuk ke MSCI. Nah, Halloween strategi kita bisa ganti nih. Yang hmm, biasanya Halloween strategi kita masuk ke sektor perbankan, kita iya, bisa masuk Halloween strategi di bulan Oktober ketika bottom di kisaran tanggal 20 itu biasanya kita bisa masuk ke saham-saham yang korelasi dengan indeks tersebut besar. hmm, Dan mudah-mudahan ada teknologi common itu yang masuk ke situ. Sehingga tentu saja ini akan menjadi hal yang menarik. Nah, benar. ceritanya, kita kan udah membahas mengenai proyeksi pasar, target, dan juga terkait mengenai makroekonomi. Hmm, Nah, kemudian kaitannya mengenai saham blue chip nih. Saham blue chip terus longsor, akan tapi seperti BCA, BRI, Mandiri itu di tiap support itu mantul. iya. BNI juga di tiap support mantul, begitu juga BPTN. Apakah saham-saham perbankan blue chip ini masih layak untuk dikoreksi? Dan jika masih layak, mengapa? Silakan. Kalau misalnya untuk nah, ini balik lagi ke risk profile kliennya. Kalau memang risk profile-nya yang istilah long term dan mereka nggak mau terlalu istilah yang lebih trading ya, maksudnya trading dan volatile itu masih worth it banget untuk di hold. Seperti biasanya sebagai the biggest market cap itu masih banyak story-nya juga, dan story yang mau IPO. Dia punya segmen digital, kemudian BRI juga akan mega issue, itu juga kan market cap secara besar, di mana BRI sendiri mempunyai anak usaha seperti BRI Agro yang akan bertumbuh menjadi atau bertransformasi menjadi bank digital yang kita lagi tunggu-tunggu izin digitalnya akan segala turun. Dan Telkom sendiri walaupun banyak proyeksi-proyeksi atau perkiraan bahwa kemungkinan dia punya pangsa pasar akan tergerus dengan adanya konsolidasi di sektor telco. Jadi ya, tapi dia juga akan membangun data center ya. Aku rasa Telkom juga nggak akan tinggal diem nih dengan adanya konsolidasi dari teman-teman di sektor yang sama. Aku rasa dia juga akan berusaha merubah atau merambah ke bisnis lain juga seperti data center tadi. Jadi kalau buat nasabah-nasabah yang buat long term itu masih worth it banget. Tapi ya memang harus sabar karena memang tahun ini kan tahun mereka. Tapi ini Yes. cukup murah sih, mungkin boleh buy secara bertahap lah ya untuk disimpan dan untuk dinikmatin dividennya. Biasa kan kadang ada dividen interim di akhir tahun. Betul. Dan ini jangka panjang ya, Ci, disclaimer ya buat teman-teman. Karena saham ini biasanya untuk investasi karena brand equity-nya udah kuat dan jaringan bisnisnya udah kuat seperti Iya, itu. Lalu untuk Telkom dan juga Astra bagaimana, Ci? Kalau pandangan Cici, karena kan Telkom dan Astra ini juga invest di perusahaan Goto nih, kualitatif iya. 4 sampai 5%. Akankah kedua saham ini menjadi pilihan yang menarik juga buat kita? Astra juga menarik karena Astra itu selain holding dia juga ada tadi kamu bilang ada masuk ke ekosistem Gojek kan ya. Jadi kalau misalnya buat invest ya itu dua itu tetap menarik karena walaupun market cap dia merosot ya dari Desember tuh market capnya dia tuh 244 T. Sekarang kita cek ya Astra itu berapa ya market cap, hanya 198 sih. Tapi ya sebagai holding dan dengan banyaknya unit-unit usaha yang dipunya ya tetap sih buat yang simpen ya
menarik. Tapi kalau aku sih, kalau yang ini mungkin ya buat klien yang benar-benar long term sih ya. Soalnya eh, Yes. turun cukup lumayan sih. Tapi yang murah sih buat disimpan. Murah apalagi kalau misalnya teman-teman sabar sampai nunggu laporan kuartal kedua nih. Karena Hmm, proyeksinya kan laporan kuartal kedua Astra bakal bagus banget dengan ya, adanya PPNBM 0% untuk yang di ya, 1500 cc sampai 2500 cc juga dapat diskon. Jadi ini hmm, tentu saja menarik juga, tapi sekali lagi harus lebih panjang horizonnya. ya, Contoh nih Cik, kemarin hmm, INDF merosot terus sampai 6.000. iya, Tapi ketika LK-nya bagus banget, dia boom, ampun. naik lebih dari 10% dalam beberapa hari Mm-mm. sampai ke 6.600. LSIP dibuang terus, tapi Iya, laporan keuangan naik 200%, boom, naik lebih dari 10%. iya, Jadi ini lebih untuk orang yang menunggu laporan keuangan, yang memproyeksikan Astra bagus. Begitu juga Telkom. Karena saat ini penggerak pasar lebih banyak retail, di mana 70% dan over pasar dikuasai retail. Jadi kita harus beradaptasi lah istilahnya. Kalau istilah cerita sebelumnya tuh follow the trend. iya, Coba istilahnya aja gimana follow the trendnya tuh gimana iya, sih? ya tren Biar is your remind lagi. trend is your best friend. So follow the trend sekarang misalnya digital teknologi company. Ya kalau kita mau cari gain yang semaksimal mungkin, ya mungkin kita akan invest di company yang seperti itu. Aku bilang nih saham ini seperti buah juga. Karena kalau lagi musim mangga, kamu gak usah cari duren karena durennya lagi musim. Ya kita ngikut aja, Bener. manisnya berarti mangganya lagi manis, ya udah kita konsumsi itu aja. Tapi nanti kalau udah saatnya durennya musim, kita pindah, kita baru beli duren kayak gitu. Sama sih. Yes. Ingat ya teman-teman ya, trend is your friend. Dan juga teman terbaik teman-teman untuk investasi dan juga trading adalah sebuah sekuritas. Dimana kita stronger together. Jangan Stronger. lupa buka rekening di link bio. Oke, Ya. cerita. Nah, sebelum kita ke yang seksi-seksi nih, digital-digital kita bahas belakang. Supaya teman-teman di sini pada stay tune. Karena kalau aku Hmm. bahas digital di awal, orang-orang nggak bakal nyimak, Ci, tercabut. That's why Waduh. sekarang saya mau nanya saham-saham komoditas dulu nih. Hmm. Nah, banyak orang bilang saat ini kita sedang ada di fase komoditi super cycle, di mana Hmm. kita bisa melihat bahwa harga batu bara Newcastle-nya udah hampir mencapai angka 140 USD per tonnya. Hmm. Kemudian nikel dan timah udah balik di atas 30.000 USD per tonnya. Nikel udah balik di atas 18.000 Iya. USD per tonnya. Dan juga CPO juga bertahan di atas Ya. 3.500 Malaysia Ringgit Hmm. per tonnya. Dan juga saham-saham lainnya seperti koper dan lain sebagainya. Nah, hari ini MDKA salah satu yang direkomendasikan support di bawah 2.900 cuan. Selamat buat semuanya yang cuan. Dan target support hanya di 3250. Ternyata Nah, ngebet. kira-kira selain MDKA ada saham lain nggak yang istilahnya menarik untuk kita simak di kala komoditi super cycle ini? Kalau pertama kita ngomongin komoditi dulu ya. Kira-kira apakah ini akan menjadi super cycle? Kalau kita lihat komoditi naik, memang naik, tapi nikelnya itu kayak udah bertahan di kisaran 18.000 dan belum menguat lagi. Timah juga udah balik ke 31.000 dan belum bikin new high lagi. Yang masih lumayan kuat, koper juga tapi udah mulai balik ke 4,3 ya. Nah, yang agak menguat sebenarnya itu batu bara ya. Batu bara kelihatannya menguat cukup lumayan tinggi walaupun nggak diikutin dengan return dari saham batu bara sendiri. Seperti Yes. tahun dulu kan waktu tahun 2010 boomingnya batu bara dan dibanding 2018 batu bara juga harganya cukup tinggi. Nah, tahun 2009-2010 harga batu bara itu naik 119%. Tapi return daripada saham batu bara adalah 350%-an. Dan tahun 2000 Wow. sampai 2018 harga batu bara tuh naik 131%. Dan harga saham batu bara returnnya adalah naik 280%. Nah, tapi Wow. ini
Dan dari tahun 2020 sampai tahun 2021, harga batu bara naik 123% ya. Tapi harga sahamnya sendiri baru naik plus 46%. Jadi walaupun harga komoditinya sendiri udah naik lumayan kenceng ya sampai 123%, harga sahamnya nggak naik terlalu kencang seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi pertama kita bilang kemungkinan super cycle itu belum terkonfirmasi. Kenapa? Karena Yes. harga-harga tersebut tidak menuju harga yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Walaupun story untuk nikel tetap menarik, dengan Inco juga tetap menarik ya. Mungkin Bernard juga suka sama Inco. Trio Nah, macan, yes. iya, trio macan tetap menarik karena Antam timah hari ini naik cukup signifikan. Jadi kalau misalnya buat trading mungkin masih, tapi kalau aku rasa buat super cycle itu belum terkonfirmasi. Jadi mungkin saat ini kalau ada penurunan atau ada koreksi mungkin kita bisa manfaatkan untuk beli. Tapi begitu dia memberi kita gain atau kita profit cukup lumayan kayak hari ini sampai 10% di teens dan Antam, aku rasa ya kita profit taking dulu karena siklus ini belum terkonfirmasi untuk rally lebih jauh. Jadi Betul, setuju. aja kayak gitu. Oke, jadi cerita tadi menyebut saham batu bara ya, dan batu bara kita melihat satu IPMG ini menguji area resisten 15.500. Kalau dia tembus di atas 15.500 dan dia breakout bertahan di sana, ini bisa membentuk base baru ke atas. Ini yang bisa diperhatikan oleh teman-teman untuk saham batu bara. Kemudian untuk PTBA dia udah menembus MA20-nya, udah ada pola inverted head and shoulders. Ya. Next resistance untuk PTBA bisa diperhatikan di area 2180. Jadi benar kata Cik Rita, kita trading pendek-pendek dulu ya untuk di sini karena trennya belum ke sana, masih ke digital. Jadi kita 2180 ini udah menarik untuk kita take profit, dan selanjutnya untuk agro kita bisa perhatikan nanti area 1320 sebagai area untuk take profitnya yang menarik untuk kita simak. Nah, kemudian untuk trio macan ya, Cik ya. Tadi kita bahas juga trio macan. Saya akan lihat trio macan hari ini mengalami kenaikan cukup signifikan. Ya, benar. Antam menguji resisten di area 2500. Jika dia tembus 2500 ke 2560, tetapi jika nggak tembus, mungkin ini akan banyak aksi sell off. Karena sekarang pemainnya kan kebanyakan retail ya, Cik ya. Benar. Sekali kena resisten, self fulfilling prophecy mereka jual. Iya. Tapi kalau dia tembus di atas 2500, bisa ke 2560 dan nextnya bisa ke area 2700, dan jika tembus 2700 Antam cakep. Benar. Kemudian teens ini juga cantik, Cik, inverted head and shoulders kan hari ini yes, inverted head and shoulders 1520 break. Next resistance ada di area 1620, nextnya 1650. Perhatikan kalau dia bertahan nembus di atas 1650, bertahan sampai akhir closing, ini bagus. Dan Inco mulai uptrend lagi tuh. Yes, mulai uptrend. Dan Inco ini yang paling bagus sebenarnya. Iya. Kalau secara teknikal ya, kan aku lihatnya teknikal, Cik. Selama dia bertahan di atas 4.900, Inco masuk ke uptrend channelnya dengan target resisten di area kisaran area 5.500. Iya. Gitu. Bagus. Ini untuk saham-saham komoditi. Dan tapi sekali lagi seperti kita sampaikan, trennya lagi nggak ke sana. Mungkin hanya sebagian kecil uang yang ke sana. Jadi sekarang kita akan bahas nih saham-saham yang lagi ngetrend, ini lagi booming karena trend is your friend. Dan ini adalah saham-saham kaitannya mengenai digital dan teknologi. Nah, Cik Rita, sebelum ke stock pick-nya, kenapa sih saat ini investor sukanya masuk saham-saham digital, nggak old economy lagi? Mungkin ini yang menjadi basis pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita ke stock pick-nya. Ya, kenapa menjadi teknologi tahun ini? Karena kita masih terlockdown, kita masih
banyakan stay di rumah. Dengan banyakan stay di rumah, kita akan sangat mengandalkan namanya teknologi. Seperti kita belanja grocery, sekarang kita pakai HP. Kan dulu kita ke pasar tradisional. Oh, dulu seminggu sekali ke pasar. Sekarang ke, ke pasar. Jadi kalau Serius mau, ke pasar, Cici? aku ke pasar seminggu sekali. Gak nyangka. Tapi dulu sekali beli langsung buat jatah 1 minggu. Jadi kan kalau udah sampai by end of the week tuh biasanya udah nggak begitu seger kan. Nah sekarang kita terlockdown, kita sangat mengandalkan teknologi kita HP. Kita kurang apa? Kita mengandalkan HP untuk belanja atau kita pesan dulu besokannya baru di deliver. Nah itulah menyebabkan kita sangat mengandalkan teknologi dan oleh karena itu saham-saham digital atau saham-saham teknologi itu masih akan mendominasi preference daripada investor di saat ini ya untuk saat-saat ini karena kondisi yang kita banyak stay at home kita nggak bisa kemana-mana ya kita nonton di rumah, kita melakukan semua kegiatan di rumah. Dengan begitu kan pasti pakainya ya teknologi lagi jadinya. Oke, jadi karena istilahnya COVID-19, PPKM, orang lockdown nggak bisa kemana-mana, dan Ya, orang takut ketemu satu sama lain, kayak saya takut iya, ketemu si Rita, jadi sekarang semuanya pakai online. iya, Pesan makanan, pesan groceries, iya, pesan-pesan segalanya pakai online, sehingga iya, perusahaan-perusahaan teknologi ini diuntungkan. iya, Dengan proses akuisisi, kemudian monthly active user, growth rate yang oh, meningkat pesat karena adanya lockdown ini sendiri. Nah, mm-mm, that's why tentu saja inilah yang mengakibatkan banyak investor, apalagi iya, sekarang investor didominasi retail dan mm, milenial, yang mm, mana mereka sangat tech savvy. Jadi iya, mau nggak mau kita follow the trend, istilahnya iya, seperti itu. Nah, Ci, kalau untuk saham-saham pilihannya nih, kemarin kita bahas, saya dengar di roomnya Cici nih, mm, e-groceries. mm, Ada trio LIPO, NPPA, NLPL, dan LPPF. Kira-kira mm. trio LIPO ini bagaimana nih? Ya seperti yang kamu tahu, aku masih invest di LPPF, MPPA, dan MLPL. Seperti yang kita tahu, MPPA itu masuk ke e-groceries atau masuk ke ekosistemnya Gojek. Jadi dengan begitu, istilahnya pasar e-groceries itu masih sangat besar di Indonesia. Karena banyak masih orang Indonesia yang dulunya itu belanja masih harus offline. Dan sekarang orang terpaksa akan melakukan O2O atau offline to online seperti yang udah terjadi di negara lain, Alibaba Freshippo yang kayak kita tahu, dan Tencent mensupport Miss Fresh. Jadi MPPA ini juga cukup menarik karena dia akan menaikkan fresh produknya dia ya, karena fresh produknya dia akan menjadi daya tarik orang untuk berbelanja. Yang kayak tadi saya bilang, dulu saya belanja seminggu sekali baru ke pasar, tapi udah sampai Jumat sama Sabtu biasanya sayurnya udah pada layu. Nah kalau sekarang kita tinggal mencet nih, aku tinggal belanja kemarin misalnya aku beli ikan, aku tinggal pencet di aplikasi Gojek itu ada namanya Gomart. Kita langsung beli sekitar setengah jam, paling lama 1 jam kalau dia ngantri. Itu udah nyampe dan keadaannya cukup segar, kita bisa langsung masak dan kita nggak usah nyetok. Besok kita tinggal belanja lagi. Nah itu yang sangat menarik dari hypermart ini atau dari MPPA karena dia akan masuk ke sana dan penjualannya kemarin penjualannya online hypermart sendiri meningkat drastis mencapai 8-10%. Nah, MLPL sendiri kenapa menarik? Karena dia sebagai induknya daripada MPPA sendiri, dia juga merupakan perusahaan investasi kan, dia invest di teknologi, retail dan telkom dan juga ada finance dan dia juga masuk ke beberapa uh, portofolio bisnis digital seperti Ruang Guru yang udah hampir menjadi unicorn dan udah memiliki 22 pengguna. Nah, itu kan juga istilahnya prospektif banget gitu kan. Nah, sekarang yang aku tambah dari grup mereka adalah LPPF karena LPPF sendiri uh, kemarin kan melakukan tender offer. Seperti kita lihat nih dulu LPPF itu kalau dilihat dari posisi yang kita bisa cek dari RTI, LPPF itu nggak ada single majority.
Itu Oke. semua banyak di retail-retail yang pegang atau banyak dipegang oleh masyarakat ya, atau kita sini sebutnya ya di masyarakat tuh 56%. Yang paling besar itu hanya multipolar itu 19,42%. Sisanya itu kecil-kecil. Makanya melakukan tender offer walaupun harga di bawah. Banyak kan orang menanya sama saya, "Nih kalau tender offer di harga bawah gimana?" Tender bawah Harga tender offer itu pasti akan umumnya kalau kayak gini voluntary tender offer pasti akan di bawah karena tapi kita nggak usah takut karena harga di bawah itu karena dia melakukan 40%. 40% namanya kita beli apa namanya grosir pasti harganya beda sama retail. Grosir Yes. kita belinya langsung 40% dengan nanti kalau udah masuk semua yang dia tender offer 40% ditambah sama multipolar 19,42%, total ada 60%, dia akan menjadi pengendali lagi untuk LPPF sendiri. Nah, saat ini juga selain dari story tender offer oleh OUI seperti kita tahu adalah sebenarnya ujung-ujungnya ada Lipo Hong Kong ya. Lipo Hong Kong dan di luar negeri itu cukup bagus namanya. Dan seperti kita tahu OUI ada pemilik dari Hotel Mandarin Oriental yang di Orchard yang itu sangat lokasi strategis dan occupancy-nya juga cukup menarik. Aku rasa dengan pemilik baru yang lebih mungkin udah berpengalaman di luar dengan memiliki portofolio juga punya mall segala macam, aku rasa akan lebih lebih menarik ya untuk kedepannya. Dan saat ini juga e-commerce banyak di luar negeri yang mengakuisisi Dep Store. Nah, seperti kita tahu beberapa unicorn di sini kan juga belum punya koneksi ke Dep Store kan, mereka masih. Nah, mungkin di luar negeri itu ada contoh seperti Alibaba itu kerjasama dengan Intime, sebenarnya itu masih mereka mereka juga sih satu satu company, tapi itu cukup successful gitu loh. Yes. E-commerce Dep Store offline balik lagi offline to online, di mana orang akan datang ke offline ngelihat bahannya, ngelihat barangnya, tapi belanjanya di online. Nah, apakah Indonesia ini kan segmen paling besarnya kan middle low. Indonesia itu market kan mid to low. Jadi kalau mid to low yang ini belum dijamah oleh e-commerce karena orang mid low kita masih suka belanja ke toko-toko kan. Jadi kue Agree. masih cukup besar, masih masih sangat prospektif. Jadi kemungkinan akankah e-commerce ini akan mempenetrasi ke segmen tersebut? Karena mereka kalau misal membuat sendiri kan nggak mungkin. Mereka akan menggandeng existing retail yang udah punya cabang di pelosok-pelosok. Seperti kita tahu yang main di Mitlo yang udah listed hanya dua, LPPF sama Ramayana. Nah, tapi yang Yes. cabangnya benar-benar sampai ke pelosok-pelosok Jayapura dia ada itu baru LPPF. Aku rasa karena LPPF sendiri MPPA-nya udah masuk ke ekosistemnya unicorn, mungkinkah nantinya ini akan masuk juga? Ya kita nggak tahu. Kita tunggu aja. Tapi ini aku rasa akan ada something yang menarik lah. Kalau nggak ngapain dia susah-susah tender offer mengeluarkan, Agree. ya kita tunggu aja perkembangan selanjutnya. Kayak gitu. Oke, dan aku update dulu ya secara teknikal ya, karena teman-teman calon pas ini pasti gatel nih, teknikalnya masuk di berapa nih. Nah, untuk MPPA saat ini supportnya di 1100 sampai dengan 1170 sebagai resisten. Tetapi 1170 ini belum tertembus Hmm. sampai closing. Jika 1170 dia tertembus, next target ada di angka kisaran 1255. Dan Hmm. jika 1255 tertembus, ini akan menjadi angka yang cukup bagus untuk MPPA karena lama tidak mencapai angka tersebut, dan Hmm. bukan tidak mungkin jika 1255 tertembus akan mampu mencapai kisaran area 1475. Ini Hmm. ya, 1170 tembus, 1255, 1255 tembus, 1475. Ini Iya. untuk MPPA. Dan MPPA volumenya masih bagus banget sih. Volumenya bagus ya. Kemarin kan hari ini Hari juga ini ada. ketahan, hari ini membentuk ekor ke bawah, tapi udah ada yang nahan, tetapi volume penurunan hari ini kecil. Jadi biasa Hmm. yang membuang ini take profit mungkin karena di resisten, mungkin retail-retail aja nih. Jadi Hmm. big money-nya masih di dalam kelihatan. Ya, karena kemarin ada top buyer kalau kita lihat kemarin itu adalah salah satu sekuritas papan atas dan volumenya cukup besar. Kemungkinan yang masuk itu bukan retail sih, karena itu belinya memang cukup banyak ya. Dan Yes.
ini juga ada yang keluarin riset targetnya 1780 ya. Yes, YU, itu Ah, YU keluarin di situ. bukan hari ini DR Oh DR ya, DR keluar kemarin juga ya, itu. oke. Jadi udah Apa nih? tiga Dan uh, targetnya 1.700 benar. ya range-nya sekitar 17-18 lah secara fundamental. Berarti kita Nah, ambil kita bahas nih teknikalnya MLPL. Waktu itu John Trooper selamat ya. Siapa yang udah serok di 675 MLPL? Ini menarik banget. Cuma dia masih menguji resisten area kisaran 740. ya. Tetapi jika 740 tertembus, nanti bisa ke area 790. Dan jika 790 tertembus, ini bisa all time high. Ini untuk MLPL. Kalau dari riset sudah ada yang ngeluarin belum MLPL sih? Belum. Belum ada Karena ya, oke. holding itu kan agak ngejelimet istilahnya. Benar. Karena tapi yang perlu diingat ya, Ci, ya, MLPL itu ada ruang guru di dalamnya. Dia invest di unicorn. Nah, kemudian aku cek untuk LPPF, aku pakai Fibonacci retracement. Ini senjata andalanku untuk saham yang habis turun dalam Fibonacci. Dan dia hari ini mau menembus 2570 tapi gagal. Iya. Jadi dia harus bisa nembus 2570 dulu, yaitu di Fibonacci 50%. Tetapi potentially dia bisa sampai ke 61,8 atau golden areanya untuk Fibonacci di kisaran area 2000, di area 3000 targetnya, bisa sampai 3000. Oke, nah sekarang kita bahas grup lain nih. Setelah kita bahas grup Lipo, kita bahas cerita mengenai Bukalapak yang tentu saja tidak lepas dari MTEK dan juga SMA, atau kayak kalau saya sebutnya di saham pagi duo elang. Kira-kira gimana pandangan Cici terkait IPO Bukalapak? Ada dengar-dengar, dan kira-kira ini oversubscribe atau enggak nih? Oh iya, Bukalapak udah pasti akan hot ya, karena dia akan menjadi e-commerce pertama atau mewakili tech stock yang listing di Indonesia. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar sesuai dengan timetable-nya. Jadi kita memiliki istilah pendatang baru yang menjadi sorotan, di mana kalau itu IPO berhasil, nah kemungkinan yang lainnya juga akan successful. Dan dengan kedua tech stock yang listing, kita berharap asing akan kembali masuk ke Indonesia untuk invest ya. Jadi kalau udah kayak gitu, pasti kita akan invest di induknya atau MTEK-nya, karena MTEK-nya itu sangat menarik dengan market cap yang sudah sangat besar. Dia juga banyak, kemarin juga ada berita invest di Grab. Jadi aku rasa banyak banget cerita-cerita di atau story-story di MTEK yang akan menjadi prospek buat investor jangka panjang atau menengah. Karena kemarin kan dia menyetor 3 triliun invest di Grab teknologi. Jadi banyak banget katalis-katalis ya. Yes. Kita kan baru sekarang 28. Mungkin secara teknikal Bernard lebih bagus untuk mengupdate-nya. Ya. Jadi kalau untuk MTEK-nya sendiri kita melihat sekarang dia udah tembus all time high-nya ya di angka 2.300 dan volumenya kencang banget hari ini. Asing ini big money masuk dan hari ini asing benar. Iya, dengan closing di angka 2.800. Dan jika kita tarik garis ya untuk Fibonacci extension, dia ada potensi melaju sampai kisaran 3.100 3.200. Itu ada potensi ke sana. Tetapi untuk secara fundamental, kita lihat konsensus di kisaran area 3.000 sampai 3.400. Jadi nanti teman-teman bisa catat lagi terkait mengenai hal ini. Kemudian dua elang yang menarik lagi adalah SMA. Tetapi SMA sayangnya kan kita sekuritas kan targetnya cuma 2.000. Jadi tadi di 2.100-an waktu udah mulai ada aksi sell off, ya kita jualan, kita switching ke saham yang menurut sekuritas secara research masih cukup murah, dan teknikalnya kita lihat kapan bisa entry. Salah satunya tadi kita switching ke PRMS. Karena PRMS kan targetnya support 180. Di 105 kita ambil, 111 ambil. Nah, kalau untuk SMA sendiri ini gimana nih, Ci Rita? Iya.
Sama sih, aku juga tadi melakukan profit taking untuk SCMA karena hari ini naiknya cukup banyak kan. Tadi penutupan 18%, tadi sekitar 22-an aku ada sell, cuman karena lakunya hanya sedikit, jadi aku sempat sell ke harga bawah dikit lah ya. Ya sama seperti kamu bilang, karena target aku juga 2000-an udah achieve, jadi ini aku profit taking. Yang mungkin yang masih aku hold untuk sementara masih MTech, karena MTech-nya masih panjang. Masih panjang, betul, sampai IPO Bukalapak. Dan setuju banget cerita kita itu sebagai trader atau investor harus disiplin. Kalau kita Iya, udah set target, udah achieve, ya udah. iya. Loh, switch kok ke BRMS, makanya join Cuan Trupas Group. Nggak cuma BRMS, banyak pilihan lainnya. That's why teman-teman buka rekening di Sukor. Bakal tahu nih rahasia-rahasia Sukor, switchingnya kemana aja. Coba kasih testimoni nih, Cuan Troopers. Seru nggak di grup kita? Oke, next kita bahas selanjutnya setelah Duo Elang dan juga Lipo, kita akan bahas kaitannya mengenai perusahaan di grup Saratoga yang diinvestasikan. Ada Saratoga yang hari naik kencang, kemudian Tebik, MDKA, dan juga AGI. Kira-kira gimana cerita mengenai hal itu? Tebik itu menarik ya, karena kemarin kan ada rumor akan ada potensi merger akuisisi. Jadi, dan kemungkinan juga harganya ada di atas. Tapi biasa, aku tuh suka beli Tebik kalau dia lagi koreksi, kalau lagi merah tanpa sebab, itu aku beli Hmm. aja. Tapi kalau dia naiknya lumayan, kalau buat trading, suka aku profit taking. Nah, sama MDK juga pagi ini chartnya sangat menarik loh tadi pagi. Cuman aku juga pagi karena WFH, jadi agak slow motion. Jadi hari ini aku nggak sempet ngambil MDK karena pagi-pagi bukanya udah langsung naik ya. Jadi MDKA juga aku nggak tahu nih hari ini naik kenceng apa ada berita berita lain ya. Kayaknya sih so far aku lihat ada berita baru, cuman harganya naik sampai 7,5% ya. Saratoga juga sebagai holding itu menarik karena kalau misalnya tebiknya sampai benar terjual, maka itu Saratoga akan berpotensi menerima pembayaran daripada penjualan itu. Jadi itu menarik. Ini Saratoga kalau nggak salah targetnya support berapa sih? 1.800 bukan sih? 2400 Oh, 24. Oh target iya. fundamentalnya. Berarti ada upside ini. Cuma Saratoga juga karena tadi naiknya 10%, jadi aku juga melakukan profit taking dulu. Nanti besok Yes. kita ambil lagi. Yes, tadi kita juga udah lihat dia breakout 2 kali. Breakout di 1780 sama sebelumnya juga breakout di 1700. Dan next Hmm, resisten yang perlu diwaspadai buat Cuan Troopers di angka 1870 dan nextnya di kisaran 1970. Itu dua angka yang perlu diperhatikan untuk Saratoga. Dan hmm, AGII hmm. ini kaitan tabung gas, hari ini puji Tuhan dia bertahan di area di atas 1650. Iya. Jadi modal Lima, 1550, sorry. iya, Sehingga ini masih good to hold selama dia closing nggak di bawah 1550. iya. Kalau untuk story AGI gimana, Ci? Menurut pandangan Ada Cici? Benarnya itu aku juga suka, itu juga menarik. Cuman kan kemarin rally-nya cukup cepat dan lumayan tinggi. Biasa kalau klien yang udah ketinggalan, aku nggak rekomen untuk ngejar karena takutnya ngejar terus ternyata misalnya kita nggak tahu angka COVID-nya turun, aku takutnya ini ikut koreksi. Jadi kalau yang udah punya mereka masih bisa hold, tapi kalau yang belum masuk ketinggalan, ya tunggu aja. Nanti kalau ada pullback, pullback sehat, baru manfaatkan untuk masuk. Walaupun ini story ya masih masih quite strong ya karena kelangkaan uh, oksigen ini, dimana emang sih ada berita akan ada import juga untuk menambah kekurangan ya. Yes, yes. Dan Ya di kan? sini kita bisa perhatikan area support 1550 dan area resistennya 1640 untuk AGII. Dan juga bisa ke 1640 ada potensi ke 1710. Ini yang bisa kita perhatikan. Dan untuk Mm-mm. tebik tadi dia udah all time high ya, dan banyak Ya. research menyatakan dia bisa ke area 4000-an. Nah, kalau untuk kita udah bahas ya tebik, AGI, Saratoga, MDK udah bahas. Iya. Nah, ini banyak pertanyaan nih Taiji di bio nih. Gimana nih sama duo noise Mari dan Aba? Apakah story-nya udah habis? Enggak. Story Mari dan Abang nggak habis. Cuman
lagi mungkin kalau secara teknikal lagi masuk area konsolidasi nggak sih? Dia Jadi lagi koreksi, dia lagi pay on weakness sih bisa sih. Dia lagi area di support dan kemudian dia ada pantulan dengan volume hari ini. mm, story pasti nggak habis. Cuman ada rumor bahwa pengumuman untuk ini untuk masuknya salah satu unicorn akan ketunda ya karena memang istilahnya dia masuk lewat negara lain kalau yang saya dengar ya entah itu benar apa enggak. Jadi papernya itu will take some time walaupun secara dana ya dengar-dengar sih udah masuk. Jadi mungkin akan ke pending di sana. Jadi ada sedikit overhang. Makanya harganya akan sementara berkisaran di trading range. Jadi mungkin mantul sana, mantul sini, belum ngebreak. Ya begitu berita keluar nanti hajar deh. Oke, oke, oke. Jadi kalau dari pada apa better marinya ya Cik ya sebenarnya ya Mendingan karena fokus di Mari. Story itu saat ini akan banyak sekali story-story positif di Mari. Jadi aku rasa daripada kamu beli dua-duanya untuk saat ini ya, mendingan beli di Mari dulu. Nanti bakalan banyak oke. kasih. Cuman ya karena big newsnya masih ketunda, aku masih mau beli tapi aku lagi nunggu buy on weakness. Nunggu lagi. Oke. Dan ngomong-ngomong buy on weakness nih, kita cuan troopers hari ini ada buy on weakness di area titik breakout di kisaran 850, yaitu saham Bevin nih, 850-an. Teman-teman udah beli saham Bevin. Kira-kira cerita tahu nggak sih story di balik Bevin itu apa sih? Sehingga Oh dia iya, terus mengalami kenaikan dan kita juga udah serok di kisaran 850 sampai 860. Selamat yang udah serok. Ini apa yang menarik dari Bevin? Bevin kan selalu dari dulu story-nya ini merger akuisisi. Kemungkinan ya aku nggak tahu ya. Ini rumor bahwa kalau misalnya terjual itu akan akan berpotensi tender offer di harga di atas 1.000. 1000 katanya ya, 1200 katanya Ya, rumornya aku ya. dengar itu, tapi sekali Sama. lagi kalau untuk nunggu corporate action, ini kan company sektor finance. Sektor finance pastinya fit and proper segala macam will take some time lah. Nggak seperti sektor lain yang lebih mudah. Jadi ini mesti sabar, tapi aku rasa sabarnya akan berbuah cuan. Cuannya akan sangat menjanjikan sih kalau menurut aku. TO mungkin akan rally lagi, kita nggak tahu deh. Yes, 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 yes. Nah nih Ci, sekarang kita bahas kaitannya tentang bank digital. Hari ini bank naik signifikan di angka 6,7%. Iya. Dan dia sebentar lagi BANK akan menguji area resisten di area 3670 yang belum ketembus hari ini. Hmm. Sorry, 3670 benar, 3670 belum ketembus. Habis itu 3800 dan nextnya 3900. 3670, 3800, 3900. Itu ya resistennya BANK. Kira-kira konsep BANK gimana sih? Oh, BANK menarik banget, apalagi hari ini sore ini ada keluar berita BANK akan mengagendakan seremoni atau signing seremoni sama Alfamart sama Halodoc. Ini baru keluar nih beritanya tadi sekitar setelah market tutup ya. Cuman memang untuk kolaborasi atau kerjasama seperti apa ini belum ada detailnya. Kita akan tunggu. Cuman dia bilang MOU-nya sifatnya pembayaran sama remittance. Jadi ini menarik banget ya, sebuah bank berkolaborasi dengan Halodoc yang seperti kita tahu adalah nanti pembayarannya. Ya halo cerita. Cerita terputus ya teman-teman ya. Halo cerita. Yang hilang cerita ya. Oke. Cerita macet kita panggil lagi. Sorry teman-teman, ini seru banget obrolannya.
sampai Cik Rita terputus, aku panggil Cik Rita. Jadi selain saham-saham yang tadi bareng Cik Rita, kita juga ada PNBS ya. PNBS kita beli di area support 149, semakin dekat semakin baik. Di atasnya ada 160. Nah, selanjutnya nih Cik Rita, kita bahas terkait mengenai bank digital. Kalau BANK sama Agro, lebih seru mana sih? Ini tadi ada yang nanya tadi. BANK sama Agro masing-masing kelebihan, karena Agro itu yang menarik, dia masuk ke sektor informal atau namanya gig economy, itu yang menarik, karena gig economy itu kemungkinan adalah new UMKM. Gig economy adalah sektor orang-orang pekerja informal seperti Gojek online, ibu-ibu yang jualan reseller atau dropshipper di online shop, atau pekerja lepas yang tapi menggunakan platform online. Itu berarti kan itu cukup luas ya. Jadi Agro juga punya story sendiri, BANK juga punya story sendiri. Jadi beli yang mana? Ya udah beli dua-duanya aja. Oke, jadi dua-duanya menarik ya, tergantung risk profile teman-teman. Kalau teman-teman lihat technical, cek technicalnya yang menurut teman-teman lebih comfortable mana. Apalagi saya technicalis juga. Saya kalau masuk saham pasti saya lihat, oh risk rewardnya lebih menarik yang ini. Nah teman-teman harus bisa belajar baca technical. Makanya nanti tanggal 17 Juli saya langsung ngajar technical analysis buat para cuan troopers. Jadi teman-teman bisa menilai risk reward sendiri-sendiri untuk saham tersebut. Nah, Cik Rita, kita udah bahas mengenai digital dan lain sebagainya. Nah, ini pada nanya nih, grup MNC gimana? Grup MNC yang paling menarik ya kesayangan kita semua, BABP. Setuju. Jadi gini Cik, ada story menarik nih. Tadi aku baru ketemu Pak Wito juga, ketemu Samuel Tanu juga, dan kemarin saya ada dialog tentang MNCN. Jadi gini, besok ini ada signing ceremony antara BABP, sekali lagi antara BABP dengan namanya JSMR, Jasa Marga. Signing ceremony ini untuk apa? Jadi ketika kita masuk ke ekosistem jalan tol, mulai dari jalan tol sampai rest area, semuanya bisa pakai namanya motion banking. Tenan-tenannya, pembayarannya bisa pakai motion pay di motion banking. Dan kemudian tenanya diharapkan bisa pakai namanya motion banking. Dan juga MNC Bank. Dibukain semuanya tenan-tenanya. Nah, that's why signing ceremony besok ini bakal mantap banget. Yang bisa menjadi sentimen positif buat BABP. Apalagi hari ini ada di area support. Nah, selain itu, kita bisa melihat juga terkait mengenai saham di grupnya MNC yang menarik nih, selain BABP, yaitu adalah BHIT, di mana BHIT ini telah di-approve pemerintah Singapura untuk convert bondnya menjadi ekuitas di harga 172. Dan hari ini BHIT udah break di angka 90, next-nya ke 99, kalau 99 break bisa ke 120. Cuma risk profile-nya disesuaikan lagi karena biasanya pergerakan saham grup MNC ini sangat agresif ya. Kecuali MNCN yang di situ-situ aja. Kemudian IPTV juga menarik karena IPTV kita bisa melihat besok dia juga ada signing ceremony-nya di RCTI Plus, di K-Vision, dan tenan-tenannya tadi itu juga akan menjadi tenan untuk download Vision Plus. Jadi IPTV juga akan menjadi sesuatu yang menarik. Begitu kalau grup MNC ini, Cik. Jam 10 ya besok. Jam 10 di story aku ada. Jadi teman-teman bisa tahu. Nah, Kepik gimana, Bos? Nah, Kepik juga sama. Lido sana nanti udah ada jalan tol yang nyambungin sama Jasa Marga. Jadi akses ke Kepik nanti bakal lebih enak. Istilah begitu. Akses ke Kepik bakal lebih enak. Kenapa yang di Lido? Karena udah ada namanya jalan tol yang bisa langsung ke Kepik, ke Lido sana, dan di Lido sana nanti ada MNC Land. Cuma kita paling bullish sama BABP dengan acara besok dan juga sama BHIT. Ini yang kita paling bullish. Karena BHIT ada story yang red issue tadi, Cik. Dan BHIT volumenya udah gede banget hari ini. Jadi potentially besok
saham-saham MNC bakal ngamuk. Jadi perhatikan saham-saham MNC. Tadi udah bayang nanya nih. Menarik banget. Tonton story-nya, tonton acaranya di story saya. Saya udah promosiin Di acaranya story Grup MNC besok. Bernard, di Ya, story kan, di di story story-nya. Bernard. Dan besok aku bakal kirim ke semua grup investor. Jadi pada Oh, ikut. iya. Gitu. Oke. Nah, Cik Rita, dari pembahasan tadi ada nggak yang ingin Cici sampaikan lagi? Silakan. Apa yang Kita juga menarik menurut Cik Rita? nih di apa selain yang tadi kita udah bahas, ini juga ada yang menarik nih. BRIS, kenapa? Karena BRIS itu punya Bionic Banking yang kemarin dia baru launch ya. Bionic Banking itu merupakan konsep layanan perbankan dengan men-shifting beberapa layanan digital di samping tersedia layanan di cabang. Jadi BRIS itu menarik. Kenapa? Karena ekonomi syariah kita itu cukup besar. Jadi potensi dia untuk grow itu cukup harusnya cukup banyak ruang ya untuk bertumbuh. Nah, dengan dia juga mencoba bertransformasi menjadi digital dan dia adalah salah satu bank syariah terbesar yang disupport sepenuhnya oleh pemerintah kita. Aku rasa BRIS adalah salah satu yang patut kita cermati untuk ke depannya ya. Itu sangat menarik sih. Walaupun dia ada koreksi berapa hari ini baru mulai mantul ke 2180, mungkin Bernard bisa tinjau lebih lanjut untuk teknikalnya. Oke. BRIS ini waktu itu break pola double bottom. Breaknya di area 2090. Jadi double bottom dia naik pullback. Nah, area 2080 sampai 2090 kalau nggak tembus ada pantulan di situ. Itu menarik banget. Iya. Gitu. Jadi ya itu cukup layak untuk dicermati. Mungkin yang lain juga banyak orang bilang MLP ya menarik, tapi harganya kan udah naik. Jadi ya biasa kalau udah naik aku nggak terlalu rekomen ke teman-teman yang buat trading. Cuma hari ini ada profit, ada koreksi di turun 4% buat teman-teman yang mesti agak nyimpen sih, soalnya kayak nyimpen baru bisa dapat gain yang menarik sih. Oke. Nah, cerita pertanyaan terakhirnya mengenai emiten komunikasi, di mana katanya ada isu konsolidasi antara sebelumnya kan ada Indosat dengan Tri. Nah, ini katanya ada antara Excel dan juga Frame. Dan Frame tadi kita di area support 115 kita langsung serok. Untung bisa sampai 120. Contoh siapa yang serok Frame di sini? Selamat. Kemudian Excel juga ngacir hari ini. Kira-kira potensinya gimana sektor telco selain Telkom? Sektor telco ya yang karena kemarin ISAT sama Hutch udah merger, mungkin ISATnya juga udah lari. Mungkin yang menarik lagi, Friend juga sebenarnya naiknya juga udah cukup lumayan. Yang masih mondar-mandir nggak mau mantul adalah XL gak sih? XL kemarin udah naik sampai 28, kemudian terkoreksi. Aku lihat XL ini kan ada berita bahwa Axiata Group itu akan membidik saham Link. Ya, itu akan ngambil lewat XL. Jadi itu akan menjadi katalis yang sangat menarik, akan mungkin nanti XL-nya akan right issue ya, tapi di parent atau di induknya sendiri XL Axiata yang di Malai kemungkinan akan konsolidasi dengan Telenor. Nah, itu kayaknya menarik sih. Aku nggak tahu kalau dari segi teknikalnya itu sekarang dengan harga 2590 penutupan, apakah sudah layak untuk nambah posisi untuk yang udah ada atau yang belum, udah boleh masuk belum tuh? Kalau Excel better kita nunggu dia break di area 2600. Kalau udah balik di atas 2600, potensinya lebih bagus dengan next target 2660 dan nextnya di 2780. Kalau untuk friend, kita lihat 115 itu area yang bagus banget untuk beli. Di situ ada titik breakout ya, dia pullback ke area 115. Jadi kita bisa lihat 115, 114 is very nice price untuk masuk. Dan tadi lupa nih, grup MNC, BABP, teman-teman bisa masuk di area 270 support. Jadi maksimal sampai 280 itu masih oke. Dengan resisten untuk BABP ada di kisaran area bentar, BABP resistennya di kisaran area yang pertama 304,
dan nextnya ada di area kisaran 350, 304 dan 350, dan BHIT hari ini break ke 90, nextnya di 99, dan selanjutnya 120. MNCN cut loss kah? MNCN besok kita lihat apakah sentimen ini bisa mengakibatkan harga MNCN naik, tetapi kalau MNCN nggak bertahan di atas 900 besok, closingnya ini akan menjadi pertanda buruk. Tetapi selama masih sehari, ini masih bisa ditahan, terutama untuk yang long term investor. Karena secara valuation cukup murah, tetapi dari grupnya sendiri saat ini mereka lagi fokus ke digital seperti itu. Nah, cerita. Ya, kalau buat long term, area buy ini MNC Yes, harga buat simpan ya. Nanti paling 1000 atau 1100 area take profit kalau buat agak. Bahkan targetnya skor 1400, kita masih maintain. MNCN. Gitu. Nah, oke, Cik Rita, ini kita udah nggak kerasa sampai akhir, kita ngobrolnya seru banget. Thank you banget, 1750 orang yang hadir, Cik. Kita mantul nih. Nah, Cik Rita, kira-kira closing statementnya dari Cik Rita gimana? Buat teman-teman jangan lupa kenalin emitennya, know what you buy. Jadi kita beli nggak cuma dengerin kata temen beli, tapi kita tahu kenapa belinya. Karena setiap saham naik itu, kalau yang naiknya bener, itu pasti ada story behind the stock. Atau ada cerita kenapa dia naik, pasti ada ceritanya istilahnya, itu akan naiknya awet. Tapi kalau saham yang naik-naik tapi nggak ada ceritanya, kita harus waspada. Takutnya hanya mungkin ada orang yang beli dalam jumlah besar dan kemudian akan menjualnya kembali. Jadi kita harus lebih cautious ya, rajin-rajin ikut edukasi. Bernard sering sekali mengadakan edukasi entah di IG, di webinar, dan juga boleh join webinar saya setiap Sabtu jam 1 sampai jam 3, kita edukasi bersama-sama karena we are stronger together. Amin, stronger together. Kita semuanya, saya, Cik Lita, dan teman-teman lainnya itu kita sekarang bersemangat empower teman-teman. Kenapa? Karena lagi PPKM, teman-teman gak ada kegiatan, saatnya belajar saham. Seperti itu. Nah, that's why buat teman-teman, jangan lupa follow Cik Lita Effendi, follow IE, dan jangan lupa follow Suko Sekuritas dan Benavicia 17. Dan jangan lupa buka rekening Suko Sekuritas di link bio Suko Sekuritas dan link bio saya. Dan jangan lupa join saham pagi tiap jam 8.35 di Clubhouse saya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke Cik Rita. Kita tunggu 2 minggu lagi, kita makan ya. Ya, makasih Cuan Troopers. Yes, rame banget. Makan pete kita. Dadah. Udah kangen dong. Bye-bye.